Bab 323. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Piaro mengizinkan Grid untuk melakukan serangan mematikan. Dia menyadarinya. Penggunaan alat pertanianku salah. Dia sudah menguasai ilmu pedang. Oleh karena itu, dia menggunakannya sebagai dasar untuk teknik pertaniannya. Dia mengikuti prinsip-prinsipnya. Ini adalah kesalahan yang nyata. Pertanian dan ilmu pedang, benar-benar berbeda. Bukankah peralatan pertanian adalah alat untuk kehidupan, sementara pedang adalah alat untuk bertempur? Peralatan pertanian bisa ditingkatkan dengan teknik pedang. Tapi, pada dasarnya berbeda. Itu benar untuk mengubah pendekatannya. Buang ilmu pedang. Tidak ada alasan untuk menggunakan ilmu pedang, dengan teknik bertani. Itu racun sejak awal, karena dia harus menggunakan ilmu pedang dengan pedang. Kesadaran Piaro berubah drastis. Dia sepertinya orang lain. Tangan yang mencengkeram peralatan pertanian mengendur, dan dia sekarang memiliki sikap yang bebas dan santai. Dia berdiri seperti petani. Flash. Tubuh Piaro dikelilingi oleh cahaya. Jendela Kues muncul di depan Grid yang bingung. Keyakinan Tuan. Kues tersembunyi. Piaro telah memperoleh pencerahan baru dan terbangun sebagai petani sejati. Dia telah sepenuhnya meninggalkan pedang. Pada saat ini, dia ingin diakui olehmu. Berdebat dengan Piaro. Silakan rasakan keterampilan Piaro dan akui dia. Bergantung pada hasilnya, Piaro akan tumbuh lebih banyak lagi. Clear conditions, menang atau kalah dalam pertandingan dengan Piaro. Kalahkan dalam pertandingan dengan Piaro. Piaro akan mendapatkan kebanggaan besar sebagai petani. Statistik dan keterampilan Piaro akan meningkat secara signifikan. Kemenangan dalam pertandingan dengan Piaro. Piaro akan merasa skeptis dan sekali lagi berjalan di jalan pedang lagi. Statistik yang meningkat sebagai hasil dari Piaro yang menjadi petani legenda akan dihancurkan. Kues tersembunyi, keyakinan Tuan, akan dilanjutkan. Sekarang, Anda dan Piaro telah memasuki mode perdebatan. Duel akan berlanjut, sampai HP satu orang mencapai minimum. Anda tidak akan mati dalam mode sparring. Keyakinan Tuan. Ini adalah jenis kues bonus. Grid adalah tuannya. Jadi, dikalahkan oleh Piaro akan meningkatkan moral Piaro dan membuatnya tumbuh. Itu akan menjadi manfaat besar dan Piaro akan bisa menjadi lebih kuat. Jika Grid adalah raja konvensional, dia akan senang dan menari sambil berterima kasih kepada surga. Namun, Grid berharap jika Piaro akan menjadi Sword Saint. Grid memperhatikan hasil kemenangannya, bukan kekalahannya. Berjalan di jalur pedang lagi. Itu membingungkan. Dia akan membuat Piaro jelas lebih kuat sebagai petani, atau membuatnya berjalan di jalur pedang lagi. Jika dia berjalan di jalur pedang, dia bisa berkembang menjadi Sword Saint. Tentu saja, dia tidak bisa memastikan hal ini. Tidak peduli seberapa hebatnya Piaro, tidak pasti jika dia akan menjadi Sword Saint. Itu juga membingungkan, jika kemampuan Piaro saat ini akan jatuh. Apakah ini benar kehilangan? Tidak. Kuok. Grid menangkap Iyaruk dengan kuat. Aku akan melakukan yang terbaik. Kalah sengaja. Piaro tidak menginginkan metode seperti itu. Jika kamu ingin membuktikan nilai seorang petani, serang aku. Jika dia tidak bisa mengalahkan Grid, angkat pedang lagi. Pionir jalanmu dengan kekuatanmu sendiri. Teong. Grid melompat maju pada pemikiran itu. Masih ada 30 detik tersisa dari flash step. Grid bermaksud menang selama waktu itu. Rage Blacksmith. Attack power akan meningkat sebesar 25% dan attack speed akan meningkat sebesar 40%. Efek ini akan bertahan selama 35 detik. Kekuatan Grid mencapai puncaknya. Dia mendekati Piaro dan dengan bersemangat menyerangnya. Dia tidak cepat. Lintasan itu adalah yang terbaik, karena dia menyerang di sepanjang jalan yang Iyaruk sarankan kepadanya. Namun, Piaro menghindarinya. Itu adalah langkah yang tidak terduga. Dia membungkuk dan berjongkok. Bakat orang ini tiba-tiba menjadi rendah. Iyaruk kecewa. Itu berarti, dia tidak mengerti maksud Piaro. Dan dia merupakan bukti, jika Piaro jauh melampaui Iyaruk. Uok. Piaro berjongkok dan menabrak tanah dengan keras dengan garu. Air melonjak dalam sekejap. Apa? Masalahnya adalah air yang mengalir deras itu mengganggu pandangannya. Grid bingung dan di celah ini, Piaro dengan cepat menaburkan benih ke seluruh tanah. Pada saat yang sama, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seluruh area dengan cepat diubah menjadi sebuah ladang. Banyak gandum diwarnai dengan emas tumbuh di sekitar Grid. Ini tidak masuk akal. Ladang gandum sesaat sebelum panen, dibuat hanya dalam sekejap. Itu sama spektakulernya dengan keajaiban yang ditunjukkan Braham. Tidak, dalam arti tertentu, itu lebih menakjubkan. Piaro mulai melakukan serangan ke Grid yang tidak percaya. Bayangkan, bagaimana jika seorang petani legendaris berbaris dengan tentara, dan keadaan menyebabkan kekurangan makanan. Aku bisa segera membersihkan ladang dan memberi makan para prajurit. Heok. Sungguh menakjubkan untuk mendengar. Tidak akan ada kekurangan makanan, dengan pasukan yang dipimpin oleh Piaro. Grid akan dibujuk, ketika dia mengajukan pertanyaan. Bagaimana jika tidak ada air? Gunakan air dari sungai terdekat atau minta mage memanggil air. Bagaimana jika tidak ada sungai atau mage? Akan hujan. Jika tidak hujan,
Farming 5 Style, Harvest. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Waktu untuk pertanyaan sudah berakhir. Pada saat ini, Piaro memperoleh pencerahan baru lagi dan menggunakan sabit. Ki yang tajam diproyeksikan dan gandum dipotong. Grid segera membungkuk untuk menghindarinya, dan berteriak. Ada ribuan, puluhan ribu gandum yang tersebar di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang memusingkan. Ini tidak perlu. Itu terjadi, ketika Grid dengan gugup menyapu gandum di depannya. Pepeng, pepepepeok. Banyak gandum meledak tanpa pemberitahuan. Kuak. Grid menjerit, saat seluruh lapangan diliputi ledakan. Jika bukan karena God Hand yang menutupi dirinya, Grid akan menderita begitu banyak damage. Sehingga tidak aneh, jika HP-nya untuk turun ke minimum. Batuk. Gandum yang dipanen meledak. Bagaimana proses pertanian seperti itu? Grid berteriak, ketika dia ditutupi dengan tepung hangus. Piaro menjawab dengan belak-belakan. Itu pemolesan. Pemolesan apa? Polishing mengacu pada proses menghilangkan permukaan biji untuk membuatnya bersih dan putih, tidak mengubahnya menjadi abu. Grid akan menjawab, ketika dia tiba-tiba menyadari. Aku kehilangan ketenangan. Aku terlalu terguncang, karena ladang gandum. Petik 1. Grid nyaris tidak berhasil memfokuskan pikirannya. Untuk mendapatkan momentum lagi, dia memutuskan untuk menggunakan Pakmas Swordsmanship, Transcendent Link. Lusinan bila energi gelap mengalahkan Piaro. Isinya momentum kuat, yang layak untuk salah satu keterampilan terbaik. Grid juga tidak berhenti. Dia bergerak maju, berencana untuk menyerang, ketika Piaro terganggu mempertahankan diri terhadap pisau energi. Itu rencana yang bagus. Tapi, lawannya terlalu kuat. Piaro menggunakan natural state dan melampaui kecepatan Grid. Teteteteng. Flail itu terbang ke depan. Seperti bulu, dia bergerak tanpa ragu ke Grid. Itu menyebarkan sesuatu dengan setiap gerakan, mengingatkan kita pada debu. Debu ini. Grid terus mengerang. Indikator HP-nya turun dalam sekejap. Iyaruk tercengang. Aku tidak bisa membaca lintasan. Tidak berguna. Faktanya, dia tidak dalam posisi untuk menyalahkan orang lain. Grid merasa tak berdaya. Piaro benar-benar kuat. Grid menggunakan semua jenis barang dan keterampilan untuk menang. Tapi, dia tidak bisa mempersempit kesenjangan. Ya, rasanya seperti dia menghadap dinding yang tidak bisa diatasi. Namun, Grid tidak menyerah. Dia masih memiliki kartu truf yang tersisa. Piaro, aku belum mundur. Apa yang sedang dilakukan God Hand saat Grid dipukuli oleh cambukan? Mengapa mereka tidak datang dan melindungi tuan mereka? Piaro melihat wajah Grid yang percaya diri, dan tiba-tiba menemukan keempat tangan itu menggedor landasan di belakang Grid. Apa yang sedang terjadi? Piaro waspada. Anda telah berhasil menggabungkan Veiler dan Great Sword Grid. Grid tersenyum. God Hand terbang dengan cepat dan menyerahkan Great Sword itu ke Grid. Kombinasi Veiler dan Great Sword Grid benar-benar transenden. Ini bukan akhir. Di tengah Great Sword yang digabungkan, Darkness Rune dipasang. Kemudian, ledakan energi iblis dikeluarkan dari Great Sword itu, membuatnya cocok dengan Grid yang memakai Blackening. Tapi, itu tidak berhasil melawan Piaro. Peok. Jadi bagaimana jika dia memiliki senjata terkuat di tangannya? Dia bahkan tidak bisa mengayunkannya. Durasi flash step telah berakhir, sehingga Grid dapat mengatasi kecepatan Piaro. Dia membiarkan serangan dan pada akhirnya, dia terpaksa mengakuinya. Kamu sebagai petani. Aku akan mengenali jalanmu sebagai petani. Pada waktu bersamaan, HP-mu telah jatuh ke minimum, jadi mode perdebatan selesai. Quest tersembunyi, keyakinan Tuan, telah selesai. Statistik dan skill Piaro akan meningkat secara signifikan. Sebagai hasil dari hari ini, Piaro dapat dilahirkan kembali sebagai legenda sejati. Levelnya masih rendah dibandingkan dengan legenda sebelumnya. Tapi, semua aspek lainnya sebanding. Lalu Grid. Terkutuk. Aku juga seorang legenda, tapi mengapa aku dalam kondisi ini? Para Grid Demon, Braham, Mariros, dan sekarang Piaro. Ada terlalu banyak gunung untuk diatasi. Grid sangat ingin menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin merasakan ketidakberdayaan ini lagi, atau mengalami kegagalan. Agar menjadi lebih kuat, meningkatkan kontrol dan agility-nya adalah prioritas utama. Cara yang bisa membantu keduanya tumbuh pada saat yang sama adalah berburu secara alami. Naik level. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus dilakukan Grid. Itu untuk membuat satu set peralatan pertanian. Tang. Sebagai senjata terbaik yang digunakan oleh bawahannya, Grid mencurahkan beberapa hari untuk membuatnya. Berkat itu, bahkan Piaro dilengkapi dengan kekuatan item. Singkatnya, scam mengerikan lahir. Baik. Grid nyaris tidak puas dengan pekerjaannya, dan menuju ke kota-kota vampir. Dia bergabung dengan ekspedisi Pavranium dan berburu sampai XP dan perolehan barang selesai. Pada saat dia mencapai level 305 dan kembali, ada kurang dari sebulan tersisa sebelum Irene melahirkan. Epilog. Chris dan Five Captains bingung, ketika mereka membajak ladang. Itu karena, Piaro memiliki 6 sarung yang tergantung di pinggangnya. Dia biasanya memakai peralatan pertanian di sana. Jadi,
Mengapa ada sarungnya? Tidak, apakah dia memegang pisau? Ada 6 dari mereka. Apakah mereka menjadi gila? Piaro berdeham, ketika dia mendekati Chris dan Five Captains. Kemudian, dia dengan bangga meluruskan dan mengeluarkan pisau dari sarungnya. Tidak, itu adalah peralatan pertanian. Benar sekali. Sarung mewah di pinggang Piaro, sebenarnya adalah peralatan pertanian. Itu adalah pekerjaan hati-hati yang Grit buat untuk Piaro. Wow. Chris dipenuhi dengan keinginan kuat, untuk memilikinya. Dia juga ingin memiliki tempat penyimpanan yang bagus untuk peralatan pertanian. Chris berada di urutan ketiga dalam Unifit Ranking.